أحب الوفاء بشتى الصور. أحب الوفي الأمين الأغر. فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور. أحب الوفي الأمين الأغر. فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. Kalau diingat-ingat masa-masa perjuangan merintis angkatan pertama Madinah Ibnu Katsir, subhanallah, banyak hal yang tidak terbayangkan sebelumnya itu menjadi kenyataan. Kita memulai Madinah dengan modal nekat, bismillah. Karena kalau dimulai dari punya uangnya belum cukup. Jadi modal utama kita memulai nekat, bismillah, dengan niat kuat. Kita lihat ada aula kosong, lalu kita sekat jadi kelas seadanya. Ini ingat, pernah suatu hari kita kedatangan tamu. Datangnya pas saat anak-anak sedang istirahat siang atau sebelum zuhur, qailullah. Beliau melihat anak-anak tidur di kelas seperti susun pindang, di kelas yang panas, tanpa plafon. Masya Allah, sampai beliau meneteskan air mata. Agak sedih melihat kondisi ini. Itu kondisi kelas awal-awal Madinah. Kemudian di tengah kebingungan, yayasan, karena kita sudah berjalan 1 tahun memasuki tahun kedua, santri juga bertambah, tapi masih bingung nih sekolah bangunannya di mana. Tapi subhanallah, di saat kita kesulitan, Allah berikan kabar gembira pertolongan. Allah datangkan seseorang tanpa janjian bawa sertifikat tanah. Dan itulah asal muasal kelas baru dan gedung megah Madinah saat ini yang kita bahas. Kalau kita nostalgia kebersamaan dengan anak-anak dari awal sampai kelas 6, dari kelas 1 sampai kelas 5, insya Allah ada 2 kata mungkin yang sedikit bisa mewakili: haru dan sedih. Haru dan bangga dengan perkembangan dan perubahan yang luar biasa. Kalau saat datang di kelas 1, mereka imut-imut, sangat lucu-lucu, dan dengan segala tingkahnya yang unik-unik, insya Allah. Dari segi baca Qurannya atau progres membacanya, ada yang masih Iqra 1, Iqra 2, Tilawati 2, dan belum bisa baca. Kalau kita punya impian anak-anak ini menghafal, bahkan bisa sampai tuntas gitu. Tapi perubahannya nggak bisa diprediksi. Ya. Ada banyak hal yang mengagetkan kami. Misal ada anak yang dulu waktu kelas 1, dia ini langganan suka membuat kegaduhan di kelas. Bahkan saking gaduhan yang nggak biasa. Kalau sudah bikin gaduh itu
sampai semua pembelajaran berhenti. Tidak ada yang berani ngomong gitu. Tapi Masya Allah, 4 tahun kemudian dia menjadi anak yang kalem, soleh. Bahkan terakhir dia bisa tasmi 5 juz lancar. Ada juga kisah unik lainnya. Ada anak yang bahkan saat kita tes atau seleksi awal sempat kita tolak atau tidak kita terima dengan 1-2 hal, kemudian Allah takdirkan tetap bersama karena kita terima kembali. Ternyata anak ini bisa tuntas skor 30 juz. Masih banyak lagi cerita-cerita unik lainnya dari perkembangan perubahan anak yang unik. Insya Allah. Yang tadinya kita tidak bisa membayangkan mereka bisa setoran 1 halaman, bisa tasbih 1 juz, bisa tasbih kelipatan 3 juz, 5 juz, bahkan 10 juz, 15 juz lancar. Ternyata bisa. Makanya sekali lagi saya sangat bangga dan haru atas semua perkembangan dan perubahan. Yang kedua tentu sedih karena kebersamaan 6 tahun itu bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang sebentar, waktu yang sangat lama. Dengan segala cerita baiknya, tak terasa ternyata sebentar lagi kita ditinggal atau berpisah. Saya hanya titip pesan, mudah-mudahan di tempat barunya tetap menjadi anak baik, menjadi anak soleh-soleha, jaga sholatnya, jaga Qur'annya. Mudah-mudahan satu saat kita bisa bertemu dan berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kesan saya menjadi pengajar anak-anak kelas 6 Madinah ini yang insya Allah sebentar lagi lulus ya, mereka akan menjadi anak-anak di remaja gitu kan. Nah ini sebenarnya dalam banget ya bagi saya, dalam sekali karena saya mengajar mereka itu, sebagian dari mereka itu sejak usia 3-4 tahun. Sebagiannya adalah anak-anak dari TK Quran Ibnu Katsir dan itu menjadikan perasaan saya kepada mereka itu sangat dalam dan bermacam-macam ya kalau bisa dibilang, namanya guru ya, setiap hari berinteraksi itu ada ya gemes ya kadang-kadang namanya anak-anak, ada juga kalau rasa cinta, rasa sayang itu nggak perlu ditanyakan ya, tapi namanya anak-anak itu pasti banyak banyak tingkah laku yang perlu kita kita pahami ya, setiap harinya itu pasti berubah-ubah. Dan ini adalah anak-anak yang saya sendiri berat untuk melepaskannya ya, karena memang berinteraksinya sejak kecil banget dan sejak bahkan Madinah ini tumbuh ya, Madinah ini berdiri itu karena sebagian dari mereka itu. Jadi supaya mereka ini ada jalan untuk meneruskan hafalan mereka ketika di TK, muncullah inisiatif untuk mendirikan Madinah ini. Jadi anak-anak ini benar-benar pilar dari berdirinya Madinah kelas 6 ini. Makanya perasaan saya dalam sekali. Dan sebenarnya yang paling berkesan itu saya mungkin tidak akan melupakan mereka karena dari mereka saya bertumbuh ya, belajar dari
Saya belajar menjadi guru TK, saya belajar menjadi guru SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya sampai saya belajar menjadi guru kelas 6 bagi mereka. Dari yang sebelum balik kemudian saya mengajar mereka sebagai anak-anak yang sudah balik, dari anak yang masih belum bisa membaca sehingga anak yang sudah bisa mencerna kalimat-kalimat yang rumit, ya, tugas-tugas yang rumit, itu luar biasa sekali. Dan pengalaman ini tidak bisa dilupakan ya. Saya setiap kali membayangkan mereka mau lulus dan pergi dari sini, membayangkan acaranya besok berjalan seperti apa, itu saya seringkali nggak sanggup ya, karena harus melepas mereka. Tapi lagi-lagi ini kita harus ikhlaskan karena anak-anak ini akan berjalan ya ke depan, berlari bahkan menuju masa depannya yang lebih cerah di tempat-tempat yang lain. Pesan Ustadzah untuk Ananda kelas 6, gantunglah impian-impian kalian setinggi langit, rajinlah menuntut ilmu, dijaga terus Al-Qur'annya, terus semangat bersama Al-Qur'an, jadilah pemimpin yang amanah, jadilah dokter ataupun pengusaha yang hafizah, yang senantiasa bersama Al-Qur'an. Kalian anak-anak yang luar biasa dan sangat membanggakan untuk Ustadzah dan orang tua kalian. Kalau ditanya bagaimana kesannya sangat luar biasa bagi saya pribadi, dan saya menganggap bahwa ini sebuah pembelajaran berharga khususnya untuk saya ketika melihat bagaimana proses perjuangan anak-anak dalam menghafal, bagaimana orang tua mendampingi setiap hari, dan bahkan musyrif terutama saya itu menyinkronkan apa yang ada di sekolah kemudian dengan apa yang ada di rumah, itu bukanlah hal yang mudah, dan ini menjadi sebuah pembelajaran yang berharga bagi saya pribadi. Dan dari dulu saya selalu berharap dan berdoa mudah-mudahan saya bisa mendampingi anak-anak mulai awal sampai kemudian ada yang bisa hatam minimal 1 di halakoh saya, dan alhamdulillah itu terwujud. Ada salah satu dari halakoh yang saya pegang mulai dari kelas 3 sampai kelas 6 itu ada yang sudah alhamdulillah diizinkan oleh Allah menyelesaikan hafalan 30 juz, dan saya merasa bangga, merasa senang bisa mengantarkan Ananda untuk bisa selesai 30 juz. Lalu apakah kemudian teman-temannya yang lain yang satu halakoh itu dikatakan tidak berhasil? Tentu tidak, karena saya menganggap anak-anak yang masuk di Madinah, mereka mau masuk saja ke Madinah itu adalah sebuah prestasi tersendiri, karena bagi saya tidak semua anak-anak di usia mereka sudah mau, lalu kemudian sabar dan bahkan mampu untuk kemudian tiap hari berinteraksi dengan Quran, menghafal Al-Quran, bercapek-capek, berlelah-lelah dengan Al-Quran. Itu sangat jarang sekali anak-anak di usia mereka yang mau melakukan itu. Kalau kita lihat, saya pribadi secara pribadi melihat saya seusia mereka dulu masih apa, tidak ada prestasi yang bisa saya lakukan, jangankan menghafal Quran, ngaji saja masih belum bisa. Jadi untuk anak-anakku kelas 6 tetap semangat, kemudian jangan lupa dimurojaah hafalan yang sudah didapat, dijaga hafalannya, terlebih nanti dipraktekkan apa yang sudah kalian hafal selama ini. Sukses selalu untuk anak-anakku kelas 6. Salah satu kenangan yang sangat teringat di detik-detik terakhir mereka lulus itu ketika karantina. Di situ kami benar-benar membersamai mereka 24 jam. 2-3 hari banyak drama, nangis, kangen rumah, kangen bunda, kangen masakan rumah. Tapi itu gak lama. Setelah itu mereka bisa survive dan berjuang mempersiapkan ujian akhir hingga mereka berhasil. Untuk anak-anakku semuanya, semangat selalu, terus belajar, kejar ketertinggalan kalian, kejar
ilmu-ilmu yang mengajarkan kalian tentang kehidupan. Dan jangan lupakan kami, selalu doakan kami. Insya Allah kami juga akan senantiasa mendoakan kalian. Segala hal baik yang kalian lihat dari kami silahkan ditiru. Yang buruk, yang keliru, silahkan dibuang jauh-jauh. Kami semua asatid dan ustazat kelas 6 sangat bangga dan sangat senang sekali karena dapat menjadi bagian dari santri-santri kami yang kelak insya Allah akan menarik kami dan mencari kami jika kami tidak ditemukan di surganya Allah. Jangan lupakan ustadzah, walaupun kita tidak bertemu di Madinah, dan sapalah ustadzah ketika kalian bertemu dimanapun itu. Ustadzah titip doa di setiap sholat kalian. Saya pribadi dan sekaligus mewakili teman-teman di kelas 6 musyrif-musyrifah mengucapkan mohon maaf juga kepada anak-anakku semuanya. Mungkin selama kami membersamai kalian selama 6 tahun kami banyak melakukan kesalahan atau ada tutur kata, kelakuan yang tidak berkenan di hati kalian, tapi yakinlah itu kami lakukan karena menginginkan yang terbaik untuk kalian. Pesan dari saya untuk kalian, semangat terus dan tetap jaga hafalannya. Dan yang terakhir, kita harus tetap menjalin silaturahim. Oke, semangat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Di tempat yang penuh keberkahan ini, di tempat di mana Allah mengabulkan banyak doa hambanya, saya Al-Fakir dengan penuh kerendahan hati memohon kepada Allah agar semua santri Madinah Ibnu Katsir, terutama anak-anak kelas 6, adik-adik kelas 6, dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti ujian Tafiq Kubro, dimudahkan Allah untuk hingga wisuda akbar dan menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, menjadi ahlul Quran zahiran wa batinan, menjadi generasi yang bermanfaat untuk umat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama Ketua Yayasan mengucapkan selamat dan sukses kepada Madinah yang bisa melaksanakan dan menyempurnakan tugas akhirnya mewisuda putra-putri terbaiknya pada angkatan yang pertama ini. Juga kepada para guru yang telah mendidiknya dengan luar biasa, mudah-mudahan menjadi jariah utama kelak di akhirat. Juga kami ucapkan selawat kepada wisudawan dan wisudawati serta orang tua yang hari ini dengan sungguh-sungguh mendidik putra dan putrinya menjadi ahlul Quran. Selamat atas wisuda Madinah dan sekaligus Zahrawen yang pertama. Mudah-mudahan karenanya Allah memberikan kesempatan kita semakin baik di tahun depan, semakin sukses kepada para guru, dan mudah-mudahan Nanda semua menjadi anak-anak yang istiqomah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada seluruh wali santri, lebih khusus wali santri kelas 6 angkatan pertama dan generasi awalun Madinah Ibnu Katsir. Terima kasih atas dukungan, support dan kepercayaan yang luar biasa. Kami sadar menjadi angkatan pertama itu banyak sekali tantangan, rintangan dan pengorbanannya. Harus siap menjadi kelinci percobaan, gonta-ganti aturan, sistem yang berubah-ubah. Tapi itu semuanya bisa dilalui dengan sabar, solid, dan kompak. Tentu bagi kami ini semua sangat mengharukan dan menguatkan. Tanpa angkatan pertama tidak ada Madinah. Dan Madinah bisa sampai seperti saat ini itu atas kerja keras, dukungan, dan kepercayaan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan
semua perjuangan dan pengorbanan ini jadi jariah untuk kita semuanya. أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر مقامهم فوق رأس الجبال